Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Ta'lim Ilmiah, mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis nomor 129 halaman 140. Halaman 140 nomor 129. Kisah ini berbicara tentang seputar Nabi Musa alaihissalam dengan malaikat maut, atau yang sering kita sebut malaikat Ijrail. Hadis ini sahih ya, diriwayatkan oleh muttafaq alaih ya, Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, tentu dalam sahihain ya, dalam dua kitab hadis sahih yang diriwayatkan oleh mereka berdua. Dan hadis ini bersumber dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaa, telah datang malakul mauti, malaikat maut atau Ijrail, ila Musa alaihi salam, kepada Nabi Musa alaihi salam." Kita sering mengatakan kalau datang menggunakan kata jaa itu di situ tersirat ada semacam beban berat gitu ya, yang dipikul oleh seseorang ataupun siapapun yang datang gitu. Nah, tentu di sini pun malaikat Ijrail bukan berarti beliau bermaksiat kepada perintah Allah, tetapi beliau bertugas ya sebagai pencabut nyawa. Namun orang yang akan dicabut nyawa itu adalah orang yang soleh, Pak. Orang yang soleh, orang yang beriman dan bertakwa. Tentu itu kan merupakan sebuah tugas yang sangat berat gitu, Pak. Bahkan jangankan malaikat Ijrail, Allah sendiri ketika mencabut nyawa orang soleh, orang yang beriman dan bertakwa itu merasa berat itu, Pak, merasa berat. Jadi ada beban berat yang dipikul oleh malaikat Ijrail ketika mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Faqala, kemudian berkata, Ijrail berkata lahu kepada Nabi Musa, ajib rabbaka, jawablah atau indahkanlah rabbaka, Rabbmu. Nah, di sini ada satu kata yang diijaz, yang diringkas, yaitu kata doa atau nida itu, panggilan. Jadi jawablah panggilan Rabbmu, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu pada saat itu malaikat Ijrail ketika mendatangi Nabi Musa alaihissalam
itu ala suratin akhar, itu pada bentuk yang lain, pada wujud yang lain. Ini kalau melihat kata malakun itu menunjukkan bahwa malaikat Israel ketika mendatangi Nabi Musa itu berwujud seorang laki-laki itu. Jadi sering tuh malaikat itu menemui para nabi, para rasul, termasuk kepada Rasulullah, dan di sini kepada Nabi Musa itu dalam wujud seorang manusia, seorang laki-laki. Dan tentu pada saat itu malaikat Nabi Musa pun tidak mengetahui kalau yang datang itu adalah malaikat maut. Seperti halnya dulu ketika Nabi Ibrahim kedatangan dua orang tamu, kemudian disuguhi bakar kambing oleh beliau, tidak tahu kalau yang datang itu malaikat. Nabi Ibrahim baru tahu ketika mereka ternyata tidak mau makan gitu, dan berkata bahwa kami ini adalah malaikat. Nah tentu di sini malaikat itu datang, baru hanya sebatas memberitahu saja. Jadi Israel datang kepada Nabi Musa itu baru sebatas memberitahu bahwa ajalnya itu sudah dekat. Karena yang namanya nabi, seluruh nabi dan rasul itu sebelum sampai kepada ajalnya itu terlebih dahulu ditemui dulu oleh para malaikat. Kemudian mereka diberikan semacam pilihan, Pak. Ini salah satu keistimewaan, Pak. Keistimewaan dari Allah untuk para nabi dan rasul itu diberikan pilihan dulu gitu. Apakah mereka akan lebih memilih hidup, memperpanjang umurnya, atau mereka akan lebih memilih meninggal ya, sesuai dengan jatah waktu yang telah ditetapkan untuk mereka. Nah, namun para nabi dan rasul itu lebih memilih untuk meninggal gitu, sesuai dengan jatah waktu yang telah ditentukan. Cobalah mau ditawarkan ke orang, Pak, rek ditambahan deui umur rek maot ayeuna wae gitu. Pasti 1000 tahun deui lah gitu tuh. Namun ditawarkan ke orang gitu. Kenapa kok para nabi dan rasul itu lebih memilih meninggal gitu? Karena dengan lebih memilih meninggal berarti tugas berat mereka gitu ya. Tanggung jawab mereka memikul dakwah, menyampaikan risalah itu sudah selesai, sudah berakhir. Kemudian yang kedua, ketika mereka lebih memilih meninggal berarti mereka lebih cepat untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan surgawi yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi malaikat Nabi Musa itu didatangi oleh malaikat maut itu. Di sini menggunakan ajib, ya, ajib Rabbaka, jawablah seruan Rabbmu. Nah, jadi ada beberapa macam panggilan, Pak, yang Allah tujukan kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Banyak panggilan itu. Semua ayat Al-Quran dan hadis yang berisi perintah dan larangan itu panggilan dari Allah itu. Wahai orang-orang yang beriman, dirikan sholat, itu kan panggilan. Tunaikan zakat, itu panggilan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan berjudi, jangan mabuk-mabukan,
jangan berzina, itu kan panggilan itu. Di semua ayat Al-Quran itu panggilan dari Allah. Adan, nida itu kan sering disebut nida, suara keras itu. Bahkan ditambah ku pengeras suara, itu panggilan itu. Panggilan. Nah, panggilan-panggilan itu datangnya dari Allah. Namun kita diberikan kebebasan untuk memilih dengan segala resikonya, dengan segala konsekuensinya. Ketika Allah memanggil kita dengan suara adzan, atau ketika Allah memanggil kita untuk menunaikan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan, itu kita dipersilahkan memilih itu. Mau memilih menjawab panggilan Allah, menunaikan panggilan Allah, atau lebih memilih tidak menunaikan. Tapi Allah beritahu nih, kalau menjawab panggilan Allah, maka akibatnya, kesudahannya pasti baik. Allah berikan pahala, ujungnya surga. Tapi kalau tidak menjawab panggilan Allah, kesudahannya buruk, neraka kesananya. Karena kita makhluk ikhtiari, makhluk yang diberikan kewenangan oleh Allah untuk memilih. Maka pilihan kita karena berdasarkan akal, berarti itu pilihan kesadaran. Karena pilihan kesadaran ada konsekuensinya, Pak. Orang sadar memilih untuk sholat, konsekuensinya pahala surga. Orang sadar memilih tidak sholat ketika mendengar seruan, konsekuensinya dosa neraka. Bukan karena sadar itu. Tetapi ada seruan Allah, panggilan Allah, yang kita tidak diberikan kewenangan untuk memilih. Itu panggilan kematian, itu Pak, panggilan kematian. Beda dengan para nabi, para rasul, mereka diberikan pilihan gitu. Apakah mereka akan memilih nambah umur atau mereka memilih untuk sampai di situ saja. Nah, kalau kita nggak punya pilihan, jadi sok sanajan di dunia loba harta, duit loba, pemajikan loba gitu, itu bisa pilihan. Atau sok sanajan di alam dunia geus teu betah, teu bisa oge milih gitu yang dipercepat gitu. Itu kalau kita. Kola, nah Nikola di sini adalah Rasulullah nih Pak. Bersabda Rasulullah bersabda atau berkata kepada para sahabat, khususnya Abu Hurairah, fala toma, fa lalu la toma, menampar gitu. Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, aina mata malakil maut, malaikat maut, faqa'aha, dan memecahkannya gitu. Ada yang menafsirkan mencungkilnya gitu. Kenapa kok begitu? Kan tadi Nabi Musa itu tidak tahu kalau yang datang itu malaikat, Pak. Nggak tahu gitu. Bahkan kalau dikaitkan dengan riwayat yang lain, orang itu tiba-tiba menyeruduk ya, nubruk Nabi Musa alaihissalam. Lalu katakan, kamu harus menjawab panggilan Tuhanmu gitu. Nah, jauh-jauh nyarita itu, tampar ku Nabi Musa itu. Nah, kemarin kita sudah tahu kan tuh. Jadi kalau dalam kajian tafsir kita pun sedang membahas Nabi Musa ya. Bahas Nabi Musa, di sini pun membahas Nabi Musa itu.
Jadi ada korelasi pembahasan. Dalam hadis sebelumnya kan kita sudah bahas bahwa perawakan Nabi Musa itu tingginya kan 60 hasta itu kan. 60 hasta. Itu kan kebayang, Pak, kebayang. Yang kemarin kita katakan 60 hasta. Satu hasta itu dari ujung jari ini sampai sikut. Kalau untuk ukuran tangan orang Indonesia kisaran 40 cm, itu tangan orang Indonesia itu, Pak. Coba kalau tangannya tangan orang Arab itu kan mungkin lebih dari 40 cm, 45 bisa, 47 bisa. Makanya kalau baca-baca dalam sejarah itu tuh Nabi Musa itu kan 27 meter tingginya itu, 27. Karena satu hasta orang Arab kan beda dengan satu hasta orang kita. Nah itu kan bisa kebayang tuh, Pak. Kalau menampar kan tangannya pasti gede, itu gede panjang. Maka wajar kalau seandainya malaikat yang ditampar pun matanya sampai pecah itu. Karena tadi malaikatnya itu mewujud laki-laki. Dalam malaikatnya mewujud sebagaimana halnya malaikat, yang pertama Nabi Musa pun tidak akan berani menampar gitu. Yang kedua, kalaupun ditampar dan mau karasaeun gitu, lamun malaikat datangnya berwujud malaikat. Nah di sini pun menunjukkan bahwa Nabi Musa itu memang orangnya tegas gitu, Pak. Orangnya keras. Penting sesekali ketegasan dan sikap keras itu penting, terutama dalam menghadapi orang-orang yang ngeyel. Orang-orang yang ngeyel nggak bisa diperlakukan dengan cememe gitu, dengan lemah lembut. Qala, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya. Faraja, kemudian pulang. Rojiun itu kan kembali, Pak. Lalu kembali al-malaku, malaikat tersebut, ilallah ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, kemudian berkata, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, arsaltani, mengutus aku, ila, kepada abdin, seorang hamba, laka, ila abdin laka, maksudnya kepada hambamu, la yuridu, yang tidak menginginkan al mauta, kematian. Ini kan kalau kepada manusia biasa, malaikat mautnya diutus kepada kita nih, lalu kita menolak, malaikat mal menggubris, Pak. Pokoknya datang ke Papi Toyo, entong ayeuna lah 10 tahun deui. Menunjuk malaikat ente saha gitu. Kalau kepada nabi itu, kalau menolak, malaikat itu lapor dulu itu, Pak, lapor dulu ke Allah itu. Nah, maka pada saat itu pun ketika Nabi Musa itu menolak, bahkan malah menampar gitu, itu malaikat itu mengadu kepada Allah, ya Allah, engkau telah mengutus aku kepada hambamu nih. Ini ada abdin laka, itu menunjukkan hamba yang soleh, Pak. Kepada hambamu yang soleh gitu. Yang mana dia tidak menginginkan kematian. Waqad, dan sungguh, fako'a. Fako'a itu tadi menampar, Pak. Aini, mataku. Qala, Rasulullah bersabda lagi nih. Paradallahu, paradda, mengembalikan Allah ilaihi, kepada malaikat tersebut, ainahu, matanya. Disembuhkan kembali, malah dipulihkan kembali. Wa qala, kemudian Allah berfirman lagi,
Irji, nah, kembalilah. Ini perintah nih. Kalau tadi roja'a itu kembali, kalau ini kembalilah. Irji, kembalilah ila abdi, nah, itu kepada hambaku yang soleh tadi, atau kepada Nabi Musa alaihissalam. Fakul, lalu katakan, al hayatu turidu, apakah kehidupan yang engkau inginkan, atau apakah engkau lebih memilih hidup? Fa'in, maka jika kunta engkau turidu menginginkan al hayata kehidupan, maka jika engkau lebih memilih hidup ketimbang kematian gitu, kayak ini pilihan nih Pak nih. Apakah engkau lebih memilih hidup daripada mati? Lalu Allah jelaskan, maka apabila engkau lebih memilih kehidupan, ditawarin tuh oleh Allah Nabi Musa itu, fadoa, maka letakkanlah, letakkan, tempelkan, yadaka, tanganmu, alamatni saurin, di atas punggung sapi jantan. Saur itu jantan, makanya sapi jantan itu sering dipakai untuk membajak sawah itu. Jadi kalau sapi yang membajak sawah itu disebutnya saur itu. Ditempelkan telapak tanganmu wahai Musa di atas punggung sapi jantan. Fama, maka apa, tawarot aurat itu kan menutup Pak. Maka apa yang tertutup, yaduka oleh tanganmu, min sa'rihi, daripada rambutnya, maksudnya bulunya Pak. Maka bulu yang tertutup oleh tanganmu wahai Musa, fa innaka, maka sesungguhnya engkau ta'isu, akan hidup, biha, dengan sehelai bulunya itu, sanatun, 1 tahun. Itu kebayang banyak, tangan Nabi Musa kan gede Pak, beda dengan tangan orang atau kan tadi tingginya aja 27 meter katakanlah gitu. Berarti kan tangannya gede itu Pak. Kita kan tingginya sampai 70 segede kia ya, sampai 70. 10 kali lipatnya berarti 17 meter apa ya? Dina sampai 70 kali 10 17 meter. Berarti ya 20 kali lipat Pak. Logikanya kan begitu. Kalau kita sampai 70 tangannya segede gini, berarti tangan Nabi Musa itu 20 kali lipat tangan kita, itu kira-kira begitu. Kan 27 meter Pak, kurang lebih lah. Ya meren segede 20 kali lipat segede kia aya meren lebih kita. Segede meja iya ya. Dalam 27 meter telapak tangannya segede kia teu seimbang Pak. Saya tentang leungeun leutik-leutik teuing kan kitu. Ayo aku gede leungeunna segede kia kan teu seimbang. Nah itu kebayang Pak, kalau Bapak tempelkan itu telapak tangan di atas punggung unta Pak gitu. Aya teh 1000 Pak anu katutupan tabul unta. Ku tangan Bapak we aya 1000 mal. Aya Pak. Kalau kita tempelkan di tangan kita di atas punggung unta, tuh bulu unta yang tertutup oleh tangan kita aja itu ada 1000 Bapak, itu kalau dihitung. Soalnya sakia kira apa ya, sakia aya 10 mah bulu unta 100 bulu unta aya yang ketutupan. Baru 1 jari itu. Apalagi 1 telapak tangan. Apalagi kalau telapak tangan Nabi Musa. Nah 1 bulunya itu dihitung 1 tahun Pak, 1 tahun. Berarti lamun aya 1000 bulu yang tertutup oleh telapak tangan Nabi Musa, berarti 1000 tahun Pak. Umurnya Nabi Musa itu. Kalau ada 2000 berarti 2000 tahun, kalau ada 5000 tahun gitu Pak. Wah, eta luar biasa pilihan apa. Coba lamun dibayangkan, lamun ditawarkan ke orang-orang, wah
kita milih sok. Jadi setiap helai bulu yang tertutup oleh tanganmu itu dihitung 1 tahun kali berapa helai yang tertutup. Kita lanjutkan nih. Qala, kemudian Nabi Musa berkata kepada malaikat maut itu, summa mah itu. Summa kemudian mah apalagi gitu. Atau apa yang terjadi setelah itu? Kalau saya lebih memilih untuk memperpanjang umurku, nah, kan kemarin kita sampaikan kalau usia itu waktu yang sudah kita lewati, kalau umur itu adalah waktu yang belum kita lalui, kan begitu ya. Nah, setelah itu nih, kalau saya lebih memilih memperpanjang umur, apa yang akan terjadi? Mah itu apa lah? Qala, malaikat maut menjawab, summa kemudian tamutu, engkau akan meninggal. Tapi nggak disebutkan, Pak. Sejarah tidak menyebutkan, Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan berapa sesungguhnya usia Nabi Musa alaihi salam, nggak menyebutkan. Qala, kemudian Nabi Musa berkata, Qala kemudian berkata malaikat maut, summa tamut, setelah itu engkau akan mati. Qala, Nabi Musa berkata lagi, fal'an min qarib. Kalau begitu sekarang aja, katanya gitu. Jadi kalau nanti saya mati, sekarang mati ya sekarang aja, katanya. Kalau lamun orang tawaran, ayeuna 10 tahun deui. Engke 10 tahun deui. Para nabi enggak begitu, Pak. Lebih memilih meninggal gitu. Kan dikatakan tuh dalam sebuah hadis itu, ad-dunya sijnun lil mu'minin wal jannatu lil kafirin. Dunia itu penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Wal akhiratu, sedangkan akhirat, sijnun lil kafirin wal jannatu lil mu'minin. Penjara bagi orang-orang kafir dan surga bagi orang beriman. Tempat yang nikmat bagi orang beriman. Cuman kan di sini perlu keimanan dan keyakinan kita terkait dengan hari akhir. Nah, kita nih, saya nih, kalau lebih memilih, kalau keimanan kepada hari akhirnya sudah sangat bagus, tentu akan persiapannya pun maksimal, dan tentu lebih memilih akan kematian ketimbang kehidupan. Jadi sok sanajan dicengcerikan ku pamajikan, ku budak ya, moal gitu, mending keneh maot lah, tenang. Maot bagus kaciri surga kan, bidadari, kenikmatan daripada di alam dunia rungsep gitu kan. Dicarekan wae, dipolototan wae, mending maot wae lah gitu. Jadi bagi orang beriman itu akan lebih memilih kematian. Walaupun sebetulnya kita tidak punya pilihan, Pak, kalau kita, karena jatah kita kan nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Kita lanjutkan nih. Jadi fal an min qarib, lebih baik sekarang saja, nyawa saya di samping. Rabbi, nah, lalu Nabi Musa bersabda, Rabbi, wahai Rabbku, amitni, nah, wafatkanlah aku. Gening diurang sok aya gening disingkat, amit, maot berarti amit. Lamun aya Bang Bara geuning, Pak, aya Bang Bara. Tawon, amit gitu.
Rabbi wahai Rabbku amitni wafatkanlah aku. Ini permohonan Nabi Musa nih Pak. Jadi Nabi Musa itu tidak memohon diperpanjang umur, tetapi memohon diwafatkan. Apa permohonannya? Minal ardil muqaddasi, di tanah yang suci. Jadi ardul muqaddas. Mana tanah yang suci itu? Yaitu tanah Yerusalem itu Pak. Ramyatan bihajar, yang jaraknya itu sejauh lemparan batu gitu, Pak. Lamun orang yang melempar meren paling itu dia ke mananya. Aya Pak kalau melempar jauhnya 50 meter melempar batu. Lamun jarak lemparan kita kisaran 50 meter Pak. Lamun jarak lemparan Nabi Musa sabaraha meter lah gitu Pak. Jadi sebuah keistimewaan Pak, ketika seseorang itu dikebumikan, dikuburkan itu di Muqaddasi tua, itu di tanah suci Palestina, tanah haram. Kalau kita mah umat Nabi Muhammad, sebuah kemuliaan, kehormatan kalau kita dikebumikan di Ka'bah di situ Pak. Mending di GBI, mending di Ka'bah Pak. Lamun dikuburkan. Dalam mun ditahmili mah saya hayang di deket Ka'bah di. Lamun dimenangkeun gitu. Ngandang mal dimenangkeun boro-boro orang Indonesia, orang GBI atuh. Orang itu gecan kangtu menang di kurebkeun deket Masjidil Haram atuh Pak. Dulu kan kiblatnya bukan ke Masjidil Haram, dulu kan ke Palestina Pak. Sebelum Nabi Muhammad diutus itu kan kiblatnya itu kan ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis. Nah makanya Nabi Musa itu sangat menginginkan kalau beliau dikebumikan itu di Baitul Maqdis, dekat Baitul Maqdis, jaraknya itu satu lemparan batu. Nah, nggak disebutkan berapa jauhnya satu lemparan batu itu. Makanya nanti kalau ditelusuri itu dalam penjelasannya, pasti ulama kan akan beda pendapat. Ada yang mengatakan mungkin 100 meter, 150. Nah, itu nggak penting Pak, masalah jarak itu. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini kan Rasulullah waktu itu sedang menyampaikan hadis ini di hadapan para sahabat. Apa sabda Rasul itu? Wallahi, demi Allah, lau seandainya anni aku ini ingdahu di sisinya, seandainya aku ini sedang berada di Baitul Maqdis dekat kuburannya Nabi Musa alaihi salam, la araitukum, sungguh aku akan perlihatkan kepada kalian qabrahu, kuburannya. Kenapa Rasulullah bersabda seperti itu? Kan Rasulullah pernah ke Palestina waktu peristiwa Isra, itu Isra Mi'raj. Kan Isra itu jalan dulu dari Masjidil Haram ke timur itu Pak, ke Syam itu, ke Palestina, lalu baru dari Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntaha, Mi'raj itu. Nah ketika Rasulullah itu diisrokan, beliau itu melewati atau singgah dulu di dekat kuburannya Nabi Musa alaihissalam. Nah makanya beliau berkata kepada para sahabat, seandainya kita ini berada di sana gitu, aku akan tunjukkan kepada kalian di mana kuburannya Nabi Musa itu. Dijelaskan nih oleh Rasulullah, ila janibit thariq, di pinggir jalan gitu. Ingdal kasibil ahmar, itu di samping atau di Bukit Ahmar itu Pak. Di samping jalan di Bukit Ahmar dekat Baitul Maqdis. Nah itu.
Mungkin hari ini orang yang pernah berkunjung ke sana akan tahu di mana kuburannya Nabi Musa itu. Di situ Rasulullah mengatakan ada segundukan pasir lah, kalau dalam riwayat yang lain itu ada segundukan pasir di Baitul Maqdis, jaraknya tidak jauh itu dari Masjidil Aqsa itu Pak, dari Masjidil Aqsa itu. Nah, ini adalah hadis yang mengkisahkan tentang keistimewaan, keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang tentu ini kan ada pembelajaran bagi kita Pak. Apa pembelajarannya? Kalau tadi para nabi, para rasul itu Pak, mereka diberikan pilihan untuk melanjutkan hidup ataupun meninggal, sementara kita tidak diberikan pilihan, maka mestinya kita itu lebih serius Pak, ya, lebih serius dalam mempersiapkan kematian ketimbang para nabi, para rasul. Dan kita jangan takut menghadapi kematian Pak. Tapi yang harus kita takuti itu kalau kita belum mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Jadi kematian itu sesuatu yang pasti, cuman waktu, tempat yang tidak kita ketahui. Yang harus kita ketahui itu adalah sejauh mana persiapan kita agar ketika diwafatkan oleh Allah ini kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.